Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para jemaah sekalian yang teramat sangat kami hormati, juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pemirsa di rumah yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita oleh Allah dipertemukan kembali mengadakan suatu majelis yang mulia, yang mana di dalam majelis itu banyak hal-hal yang sangat penting dan yang perlu kita hayati, bahkan yang perlu kita jalani. Sebelum kita doa bersama, ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan kembali. Yaitu mengenai syariat Islam. Yang disebut syariat Islam, ya, ini jalan yang lurus, jalan yang resmi dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalan itu kapan mulai ada? Jalan itu ada setelah junjungan kita bersama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke bumi. Yaitu pertama 2 kalimat syahadat, kemudian dirikan sholat, yang ketiga tunaikan zakat, yang keempat puasa di bulan suci Ramadan, yang kelima pergi haji bila mana mampu. Itulah jalan yang lurus. Itu jalan itu sudah lama sejak Rasulullah diturunkan ke muka bumi. Lah kita ini sebagai umatnya hanya tinggal menjalani aja. Gitu. Cara menjalani bagaimana? Ya itu tadi. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mampu kita jalani karena Allah. Jangan karena selain Allah. Ya itulah. Jadi syariat Islam itu jalan, sedangkan kita ini yang menjalani. Mana sering kami menjelaskan seperti rel kereta dan sepurnya. Kita yang menjalani, sedangkan jalan itu sudah lama ada. Hanya karena banyak orang nggak terima, membuat jalan-jalan sendiri. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan mereka. Kita boleh menyalahkan mereka, tapi kita jangan sembarangan, jangan gegabah mengenai jalan yang lurus ini. Harus kita jalani, harus kita terapkan sesuai yang ada. Itu. Sesuai yang ada. Apabila itu kita lakukan, kita jalani syariat Islam tadi secara utuh dan karena Allah, maka Allah akan membuka hati kita dengan mudah memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kita suci Al-Quran itu bukan dasar, tapi itu pedoman. Pedoman kita. Kalau yang dasar ya tadi itu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Itu dasarnya. Udah. Itu. Kalau itu sudah kita terapkan, kita jalani tanpa ada keraguan, maka lambat laun, tapi perlu waktu, kita akan memahami tiap-tiap sabda Nabi, tiap-tiap firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebelum yang fardu tadi kita jalani karena Allah, kita akan salah memahami ayat-ayat itu. Salah paham nanti akhirnya.
Karena di dalam kitab suci Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Pedoman dan petunjuk bagi umat Islam. Tapi bagi mereka yang bertakwa. Sebelum takwa tadi ada di hati masing-masing, maka akan kesulitan memahami ayat itu. Kemudian yang disebut iman, itu mengarah, ya, mengarah ke perintah. Gitu. Arahnya merujuk ke perintah yang fardu tadi. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu itu. Itulah iman. Apabila itu tidak ragu-ragu menjalani itu, maka lambat laun, tapi pasti di dalam hati ini akan semakin terasa keimanan seseorang itu. Kemudian takwa. Takwa itu merujuk ke hal larangan. Gitu. Jadi kalau yang perintah tadi kita jalani betul karena Allah, maka menyangkut larangan tadi sesuai yang ada. Jadi pengertiannya walaupun kita tidak mencuri, bukan takut ketahuan, bukan takut ketangkap, bukan. Tapi memang takut pada Allah. Itu contohnya pengertian takwa. Sehingga kita harus bisa membedakan mana perintah, mana larangan. Mana yang fardu, mana yang sunnah. Karena bagaimana yang sunnah-sunnah yang kita lakukan, tergantung yang fardu tadi. Kalau yang fardu tadi benar kita melaksanakan dan itu karena Allah, maka seluruh sunnah yang kita lakukan itu ikhlas. Mendoakan siapapun kita ikhlas. Itu. Jadi ikhlas itu akibat dari lillah tadi. Akibat dari melaksanakan yang fardu tadi karena Allah. Ini harus diulang-ulang. Tiap ada kesempatan, tiap ada pertemuan, maka itu tetap kami sampaikan. Itu. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyangkut tentang sunnah-sunnah tadi, kita harus selalu merujuk ke arah, kalau dalam bahasa kiai zaman dulu itu itba Rasul. Jadi lakon apa yang dulu dijalani oleh Nabi, kita ngikuti. Salah satu contoh puasa Senin Kamis, kita ikuti. Asal yang fardu tadi kita melakukan karena Allah, walaupun puasa Senin Kamis pasti ikhlas ya. Gak ada hubungan dengan kepentingan pribadi. Kemudian yang dimaksud mendekatkan diri kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah itu caranya seperti itu. Caranya itu kita melaksanakan yang fardu tadi kita lakukan karena Allah. Itu lambat laun rasanya roh kita masing-masing semakin mendekat kepada Allah. Semakin tambah usia, semakin dekat dengan Allah. Jadi caranya mendekatkan diri kepada Allah tadi tidak banyak cara, tidak. Hanya satu cara. Caranya adalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau yang fardu sudah kita laksanakan, sudah kita tunaikan, itu pun masih ada ujian-ujian yang lain. Salah satu contoh begini. Bagi orang yang melaksanakan perintah tadi itu karena Allah, secara otomatis di hati mereka itu akan tumbuh kefahaman bahwa rezeki itu asalnya dari Allah. Kemudian yang kedua bahwa jodoh ini atas kehendak Allah. Kemudian berapa anak kita atau kapan kita mati itu mutlak di tangan Allah. Itu akan tumbuh dengan sendirinya.
Jadi ketentuan-ketentuan dari Allah tadi tidak ada satupun yang kita tentang. Sehingga pendapatnya orang tersebut sangat kuat bahwa rezeki ini dari Allah, bukan dari suatu pekerjaan. Tetapi apabila kita bekerja, harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi di hati harus tetap kuat berpendapat bahwa rezeki ini dari Allah. Salah satu contoh kalau kejadian seperti sekarang, ada corona. Sehingga banyak orang yang libur, banyak orang yang menganggur. Orang itu sangat sedih hatinya, sangat susah hatinya, karena selama ini pendapatnya rezeki dari suatu pekerjaan. Itu pasti susahnya anak karu-karuan. Apabila sebelum ini di hati kita ini dengan kuat berpendapat bahwa rezeki dari Allah, maka tidak terasa apapun. Ya berarti Allah tidak memberikan saya dari pekerjaan ini. Mungkin tetap diberi karena Allah itu maha memberi. Diberi dari sesuai kehendak Allah sendiri. Entah lewat mana. Itu. Sehingga ada perubahan keadaan, ada perubahan iklim, ada perubahan bagaimanapun, hati seorang mukmin tidak akan berubah. Karena punya keyakinan tadi. Tapi khusus bagi orang yang pendapatnya itu rezeki dari suatu pekerjaan, dia tidak akan bisa menghindar. Pasti susahnya karu-karuan. Sama halnya dengan apabila orang pendapatnya mati itu karena suatu penyakit. Pada kondisi seperti ini dia stres. Lari ke sana kemari sangat kebingungan. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah bahwa kematian itu adalah ketentuan dari Allah, ini enggak, biasa-biasa aja. Tapi caranya kita harus menjaga. Jaga kebersihan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Ikhtiar tetap kita lakukan. Tetapi soal kematian, mutlak urusan Allah. Seandainya suatu saat kita mati, bukan karena sakit. Bukan. Tapi karena memang sampai garis ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak terlalu ketakutan. Hanya dengan keras menjaga diri. Ikhtiar tetap kita lakukan. Sama dengan pekerjaan tadi. Kita tetap rajin ikhtiar. Hasil apa tidak, ini Allah yang memutuskan. Apapun keputusan Allah itu jelas demi kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapapun orangnya, bangsa apapun, kalau pendapatnya itu rezeki dari suatu pekerjaan, dia akan senang karena harta, tidak lama kemudian akan susah karena harta. Imbang. Gitu. Tapi bagi orang yang ibadah karena Allah, biasa-biasa saja. Tidak kagetan, tidak mudah heran. Kenapa tidak kaget? Karena itu ketentuan. Kenapa tidak khawatir? Karena kita dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak hal dari hati ini yang diambil oleh Allah. Yang tadinya ketakutan, mudah cemas, gampang khawatir, oleh Allah diambil sifat-sifat itu. Selain diambil, kita dilindungi secara mutlak oleh Allah. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari godaan syaitan dan jin. Dari bangsa apapun, apabila dilindungi Allah dari godaan syaitan dan jin, orang itu nyaman-nyaman saja. Dan perlu juga kami sampaikan, tidak akan ada orang yang nggak bisa digoda oleh syaitan dan jin. Semuanya pasti bisa, kecuali dia menghamba secara mutlak pada Allah. Kalau dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaitan dan jin akan kesulitan menggoda itu. Jadi tidak ada cara lain kecuali kita menjalani jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Itulah jalan yang lurus. Sampai kapanpun itu yang kami sampaikan. Tidak ada batasan waktu. Sampai kami tidak bisa bicara apapun. Sampai ajal.
Selain kita sampaikan, kita menjalani itu. Ada perubahan apapun, kita tidak mudah ketakutan, tidak mudah kaget, tidak mudah heran. Kenapa kok bisa nggak mudah heran? Karena Allah memberitahukan langsung ke hati ini, seluruh akibat kita diberitahu penyebabnya. Tidak ada akibat yang tanpa sebab. Tidak ada penyebab yang tak berakibat. Gitu. Kemudian yang terakhir perlu kami jelaskan di sini perbedaan antara netral dan golput. Seperti minggu lalu kami jelaskan, tapi akan kami lebih rinci lagi ya. Kalau yang namanya golput itu orang itu menyalahkan yang lainnya atau menolak yang lainnya sehingga menjadi golput. Itu. Nah itu bisa juga disebut merasa diri lebih baik dari yang lain. Itu. Nah kita ini bukan golput tapi netral. Pengertian netral itu kita tidak menyalahkan yang lain-lain. Tidak menyalahkan golongan yang lain-lain, tidak menyalahkan tarekat yang lain-lain. Tapi sementara kita sendiri tetap lewat jalan yang lurus tadi. Lewat tarekat yang resmi dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah, jalannya resmi yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Itu perlu digarisbawahi. Bahkan digaris atasi agar lebih gamblang. Ada lagi yang perlu kita sampaikan kepada seluruh jemaah yang kami muliakan. Siapapun orangnya yang tidak menghormati gurunya, ya, tidak menghormati kiainya, bisa dipastikan ilmunya orang itu tidak akan manfaat. Nah ini perlu digarisbawahi, ya. Akan tetapi barang siapa yang ibadah karena guru bisa dipastikan juga tidak sampai ibadahnya orang itu. Loh. Padahal kalau kita tidak tawadu, tidak nurut, tidak patuh, dijamin ilmu kita tidak akan manfaat. Tetapi barang siapa yang ibadah karena guru dijamin pula nggak sampai. Nggak sampai itu nggak datang. Nggak datang itu alias belum diterima. Belum diterima itu alias tanda-tanda nggak diterima. Jangankan ibadah karena guru, ya, ibadah karena nabi saja nggak sampai, nggak datang. Kita harus selalu ingat sebuah riwayat pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, seluruh umat Islam saat dunia ini kebingungan, semua kebingungan, kepanikan. Nah, dalam kondisi panik dan gelisah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu menyampaikan, barang siapa yang ibadah karena Nabi, Nabi sudah tiada. Barang siapa yang ibadah karena Allah, maka Allah kekal adanya. Itu sudah dari dulu penyampaian tadi. Cuma kalau ibadahnya tidak sesuai jalan yang dibawa oleh Nabi, juga sama aja, nggak sampai. Nggak sampai. Jadi antara syariat dan yang menjalani tadi harus tetap seperti itu, ya. Kalau karena Nabi juga nggak sampai, tapi cara ibadah tidak sesuai jalannya dibawa oleh Nabi juga tidak sampai. Sekali lagi saya ulang kembali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu 2 kalimat syahadat. Namanya 2 kalimat syahadat. Yang kami bacakan tadi itu bunyinya.
pelaksanaan dari yang kami bunyikan tadi ialah yang menyangkut yang fardu, ya, ini harus karena Allah. Ini yang menyangkut yang fardu, bukan semuanya. Yang menyangkut yang fardu ini harus karena Allah, dan caranya pun harus sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu syahadat, sholat, tunaikan zakat, puasa, haji bila mana mampu. Itulah pelaksanaan dari 2 kalimat syahadat tadi. Masih berputar-putar di situ aja. Karena kalau yang fardu, yang penyebab tadi salah, maka sepanjang hidup kita melakukan hal yang sia-sia. Sehingga puncaknya penyebab ini perlu kita perbaiki, kita benahi, kita tata sedemikian rupa sesuai aslinya. Jadi pesan kami kepada guru ngaji, Pak Kiai, Pak Ustadz, ulama, kita harus menghormati. Jangan sekali-kali kita punya hati meremehkan yang lainnya. Karena itu termasuk yang kami sebutkan netral tadi. Kita jangan menyalahkan yang lain-lain. Persis seperti apa yang disabdakan Rasulullah SAW, suasana, ya, suasana di surga nanti itu seperti kaca. Kita melihat saudara-saudara kita di ruangan manapun bisa dilihat dari sini. Jarak jauh, jarak dekat, jarak apapun kita bisa saling melihat. Bahkan bisa saling dialog. Jadi tidak ada sesuatu pun yang ada tabir di situ. Itu maknanya netral tadi. Kita jangan mudah menyalahkan yang lain. Berarti kita bisa memaklumi semuanya. Tapi jangan gampang-gampang ngamini sebuah pendapat. Jadi orang memaklumi itu tidak berarti ikut. Kita punya keyakinan sendiri. Keyakinan tadi yaitu yang fardu kita lakukan karena Allah. Itulah jalan yang lurus. Lurus ini lurus kemana? Kita juga harus jelas ini. Lurus ini dari bumi ke 7 lapis langit sana. Lurus, ya persis ketika Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah. Persis itu. Ya itulah bangun jalan waktu itu. Kita ini tinggal enak kari liwat. Kari penak kari liwat. Jadi kita menjalani syariat Islam tadi harus dengan pengetahuan yang gamblang, yang jelas. Jangan kita melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Itulah Bapak sekalian yang perlu kita pahami, yang perlu kita renungkan, dan kita robah bila mana di hati ini ada niat-niat yang perlu dibenahi. Itulah keterangan dari kami. Setelah itu mari kita sama-sama doa bersama. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Fatihah yang akan kita baca nanti kita khususkan kepada seluruh saudara-saudara jamaah, khususnya para pemirsa juga pada umumnya. Bila mana ada Anda atau saudara Anda atau handai tolan Anda yang pada saat ini sedang ada yang dikeluhkan atau sedang menderita sakit, pada saat kesempatan yang sangat baik ini, mari kita sama-sama mendoakan mereka semua agar Allah memberikan kesembuhan kepada semuanya. Al-Fatihah. Fatihah yang akan kita baca nanti kita khususkan kepada seluruh jamaah, juga kepada seluruh pemirsa yang pada saat ini ada kesulitan apapun. Pada kesempatan yang sangat mubarak ini kita gunakan kesempatan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan agar Allah memberikan banyak kemudahan kepada jamaah atau yang sedang
mendengarkan. Al-Fatihah. Fatihah yang akan kita baca nanti kita khususkan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, karena sangat banyak kami lihat yang mendengar keterangan dari sini, baik itu di Malaysia maupun Korea maupun Amerika, bahkan Arab Saudi, dimanapun Anda berada. Sebelum kami mendoakan Anda semua, ada sedikit pesan buat Anda sekalian. Anda jauh dari rumah tadi, apabila niat Anda mencari uang, bisa dipastikan Anda pulang nanti akan bahagia dan akan senang karena uang. Tapi tidak lama, kemudian Anda akan mengalami kesedihan juga karena uang. Ini perlu Anda renungkan, saudara-saudaraku. Jadi sebaiknya Anda sekedar ikhtiar, rajin dan bekerja, berapapun pendapatan Anda terima. Itu. Jadi rezeki dari Allah bukan datangnya dari suatu pekerjaan. Apabila Anda bekerja dari sekedar ikhtiar, bisa dipastikan pula pendapatan Anda akan berkah. Itu. Jadi penataan niat tadi sewaktu-waktu bisa Anda lakukan. Karena Anda sudah jauh dari rumah, kalau sampai salah niat, Anda bisa bangga, bahagia karena uang. Bahkan mungkin bisa sombong karena uang. Tapi tidak lama akan menderita karena uang. Gitu. Karena mencari uang tidak diperintah oleh Allah. Oleh Rasul pun tidak diterima. Perintahnya Allah itu ikhtiarlah itu. Jadi zaman ke sana jauh-jauh tadi sekedar upaya, sekedar ikhtiar. Berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terimalah dan syukurilah itu. Maka pendapatan Anda nanti akan menjadi berkah. Paham saudaraku ya? Al-Fatihah.